Pengaruh agama Hindu sudah ada sejak 400 Masehi. Didapatkannya batu dalam bentuk yupa di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, menyebutkan tentang kerajaan Kutai. Yupa berupa tiang batu yang dipergunakan untuk mengikatkan binatang saat dilaksanakan upacara. Prasasti atau yupa memberikan bukti kehidupan tertua di Indonesia. Yupa tertuliskan huruf Palapa, bahasa Sanskerta. Keterangan yang dilukiskan pada yupa itu ditinjau dari segi religi, menunjukkan Siwa Istis dengan Waprakeswara pada isi yupa yang ketiga dari 7 buah yupa yang ditemukan. Waprakeswara berarti satu tempat suci yang berhubungan dengan Dewa Iswara, nama lain dari Dewa Siwa. Diperkirakan sekitar tahun 678 Masehi diberikan persaksian berupa batu bertulis yang didapatkan di lereng Gunung Marbabu. Prasasti itu memakai huruf Pallawa yang tipe hurufnya lebih mudah dari yang ditemukan di Jawa Barat dan bahasa Sanskerta. Sebagai hurufnya sudah rusak dan dari yang masih dapat dibaca tertulis bahwa pengaruh Hindu yang berkonsepsikan Trimurti. Batu yang bertulis nama Tukmas berisi gambaran atribut Dewa Trimurti yang menunjukkan identitas agama Hindu. Selain itu juga ditemukan prasasti Canggal memakai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta di dekat Salaman, Jawa Tengah. Prasasti ini memakai Candra Sangkakala dengan pemujaan yang lebih menonjol pada Dewa Siwa. Pengaruh agama Hindu di Jawa Timur dapat ditemukan pada prasasti Dinoyo dekat kota Malang yang berangka tahun 760 Masehi. Pada abad ke-8, telah ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan diperintah oleh rajanya yang bernama Dewa Sima. Raja Dewa Sima sangat bijaksana dan terkenal sakti. Beliau menganut agama Hindu dengan memuja Dewa Siwa. Beliau mendirikan sebuah tempat pemujaan untuk penghormatan terhadap Dewa Siwa berupa Arca Maharsi Agastya. Arca tersebut diberi nama Kumbayoni. Selain arca, penghormatan diabdikan dalam prasasti dan Candi Badut di Malang. Di dalam candi berisikan sebuah lingga dan arca Pontikeswara. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur dapat diketahui dari munculnya Empu Sendok di Kerajaan Medang pada tahun 929 sampai 947 Masehi bergelar Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Raja yang sangat memuliakan pemujaan terhadap Dewa Siwa dan berkonsepsikan Trimurti. Pada zaman ini banyak disusun buku-buku keagamaan seperti Buana Kosa, Buana Sangsekpa, Uraspati Tatwa. Sedangkan buku Buddha Mahayana adalah Sang Hyang Kamahayanikan. Berikutnya, dalam pemerintah Raja Dharmawangsa di Jawa Timur, disusun kitab hukum bernama Purwadigama yang bersumber dari Weda Semerti atau Manawadama Sastra dan Siwa Sasana. Selain itu, kitab Mahabharata dari India diubah ke bahasa Jawa kuno sebanyak 9 buah purwa. Selanjutnya, pada pemerintahan Airlangga di Pasuruan, Jawa Timur, dapat disusun kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa dalam tahun 1030. Airlangga beragama Hindu, aliran Wisnu, banyak mendirikan bangunan-bangunan suci antara lain pertapaan di Pucangan, Patirtan di Jalatunda. Airlangga mempunyai 2 putra. Melalui pertolongan Empu Baradah pada tahun 1041, kerajaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Kerajaan Jenggala atau Singasari dengan ibu kotanya Kahuripan. Yang kedua, Kerajaan Panjalu, Kediri dengan ibu kotanya Daha. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Singasari tak ada beritanya. Sedangkan Kediri tumbuh menjadi besar dan berpengaruh. Agama yang dianut adalah Hindu aliran Wisnu. Pada zaman ini, muncul kitab-kitab Kesnayana dalam bentuk kakawin yang diubah oleh Empu Paruluh, Hariwamsa oleh Empu Panuluh, Gatot Kacastaya oleh Empu Paruluh, Wreta Sancaya, Dupdaka oleh Empu Tanakung dan Sumranana,
Santaka serta Boma Kawya oleh Empu Monaguna. Masa Singasari dalam pemerintahan Raja Kertanegara 1268 sampai 1292. Saat itu pula terjadi penyatuan agama Siwa dengan Buddha yang disebut Siwa Buddha. Luluhnya perpaduan agama Hindu dengan Buddha mengalami puncaknya pada masa Majapahit. Secara lebih jelas lagi, antara Siwa dan Buddha diceritakan dalam pustaka Arjuna Wiwaha, Sutasoma, Kunjara Kama, Bubuksah Gagang Ngaking. Namun kemudian setelah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit berangsur-angsur surut. Sejalan dengan itu, keberadaan agama Hindu di Jawa juga mengalami kemunduran. Perkembangan agama Hindu kemudian mengalih dari Jawa Timur ke Bali. Diperkirakan dari sebelum abad ke-8 hingga abad ke-10, hal ini dibuktikan dengan penemuan Yetra Mantram Buddha yang menyebutkan tentang Siwa Siddhartha di Pejeng. Perkembangan agama Hindu di Bali berlangsung dari masa Bali kuno hingga sekarang mengalami kepesatan. Pada masa Bali kuno diawali dari pemerintahan Raja Suami Istri Dharma Dayana Warmadewa dengan Gunapria Dharma Patni Putri Empu Sendok. Dari Jawa Timur luluh bersatu dan sampai puncaknya. Saat itu pula datang ke Bali Empu Kuturan, ditugaskan menata kehidupan beragama, menegakkan dharma dan sistem kemasyarakatan hingga Bali menjadi aman dan tertib. Perkembangan agama Hindu pada masa Bali Pertengahan sampai masa Bali Baru diawali dari jatuhnya kerajaan Bali kuno. Perkembangan agama Hindu pada masa Bali Pertengahan diawali dari pemerintahan Sri Krishna Kepakisan beristana di Samparangan, kemudian digantikan oleh Dalem Waturenggong mencapai puncak keemasannya karena diangkatnya pandita istana yang bernama Dayang Nirata. Berikutnya, setelah kemerdekaan, barulah kemudian Departemen Agama Republik Indonesia berdiri. Pembinaan keumatan dilakukan pada masing-masing pura pada saat mereka melaksanakan upacara persembahyangan.